Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, 17 Februari 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 8, ayat 27 sampai 33. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dari bacaan yang baru kita dengarkan dan renungkan bersama ini, nampak bahwa Yesus sebagai putra manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Memang, ketaatan dan kesetiaan melaksanakan kehendak Allah menjadi visi Yesus di tengah-tengah dunia. Meskipun harus banyak menderita, sengsara, ditolak, dibunuh, dan akhirnya bangkit. Inilah misi Yesus yang mewujudkan misi keselamatan Allah. Kita juga mengetahui bahwa dari para murid, pengetahuan yang benar tidak hanya datang dari hasil belajar, berpikir, atau pengalaman, tetapi mereka merasakan hubungannya, kaitannya antara pengalaman hidup dan pengalaman dalam sebuah refleksi atau permenungan. Para murid dapat mengatakan dengan tepat bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Mereka mengakui hal ini. Nah, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita juga menyadari bahwa Yesus hidup di dalam diri kita? Maka, marilah kita mohon berkat Tuhan, agar kita senantiasa menyadari perjumpaan pribadi kita dengan Yesus melalui pengalaman sehari-hari. Yesus hidup saat ini bersama kita. Melalui sabdanya, Yesus hidup. Melalui sabdanya, Yesus berbicara dengan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.